Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang ya, Teteh gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya abang-abang ya. Oke, di sini saya memberikan tugas kembali gitu ya bang, tentang teknikal, pola dan sifat candlestick. Jadi buat abang-abang tidak ada bermaksud mau mengajarin atau mau mengguruin gitu ya. Jadi ya tujuannya murni berbagi apa yang saya ketahui dan apa yang telah saya pelajarin gitu ya bang. Nah, jadi buat abang-abang serius belajar gitu ya. Jadi abang-abang dalam trading, oke di sini saya buy. Dalam trading kuncinya itu jangan berburu yang namanya teknikal gitu ya bang. Karena ya ketika abang-abang berburu yang namanya teknikal atau kebanyakan materi sana sini gitu, ya ujung-ujungnya nanti abang-abang bingung gitu bang. Karena ya setiap trader itu memiliki penjelasan yang berbeda gitu ya bang, atau pemahaman yang berbeda terkait dengan candlestick. Ya pada dasarnya konsep candlestick ini itu dipengaruhi dengan yang namanya permintaan dan penawaran. Yang pertama gitu ya bang, dan yang kedua itu adalah jalur harga gitu ya bang. Yang ketiga itu terkait dengan yang namanya wilayah, konfirmasi gitu ya bang, atau sejarah tren awal gitu ya bang. Oke, satu profit satu loss gitu ya bang, satu profit satu loss. Kenapa saya buy gitu ya bang? Sini mungkin saya jelaskan. Di sini kita lihat tren awal ini mengalami yang namanya tren kenaikan gitu ya bang. Dan konfirmasi yang lahir candle ini walaupun dia membentuk yang namanya resisten, perhatikan resistennya gitu bang. Resistennya adalah resisten yang tidak sempurna antara close price candle hijau dengan open price candle merah tidak sejajar gitu, yang menandakan resistennya yang lemah gitu ya. Nah, jadi buat abang-abang semoga ini mulai dipahamin, dan materi ini sudah saya jelaskan di grup ya, di season 1 gitu ya bang. Terkait dengan ada yang bertanya kemarin gitu ya bang, ada yang bertanya, bang gimana dengan konsep yang jual dan beli gitu ya bang. Analisa menggunakan konsep jual dan beli gitu ya. Mungkin di sini sedikit saya jelaskan. Sebentar. Terkait dengan konsep yang namanya jual dan beli, itu adalah konsep dagang. Beli di harga rendah, maka jual di harga tinggi. Namun dalam analisa market, abang-abang tidak bisa yang namanya menerapkan konsep jual dan beli. Kenapa bang? Karena jual dan beli itu adalah kesepakatan transaksi gitu ya bang. Kesepakatan transaksi. Jadi pertemuan antara penjual dan pembeli itulah yang dinamakan dengan namanya transaksi. Dalam analisa market candlestick tidak bisa diterapkan. Kenapa bang? Karena ya logikanya seperti ini. Jika jual dan beli diterapkan di dalam market, perhatikan, ketika lahir penjual maka lahir pembeli gitu bang. Dan si pembeli sudah menghabiskan stok barang yang ada, kan gitu seharusnya. Seharusnya lahir penjual. Namun kenapa bisa naik terus gitu ya? Namun kenapa bisa naik jauh bang? Perhatikan, kenapa bisa mengalami kenaikan yang jauh? Perhatikan konfirmasi awal candle ini, perhatikan sifatnya CS tunggal, sumbu panjang atas atau inverted hammer, yang menandakan itu adalah pemantulan atau permintaan harga yang kuat naik. Dan di sini perhatikan konfirmasinya adalah doji untuk berbalik arah, namun pembalikannya ditolak, yang menandakan harga kuat naik. Dan konfirmasinya candle permintaan candle informasi ke kenaikan gitu ya bang. Makanya dia di sini naik jauh gitu ya. Jadi buat abang-abang semoga ini udah dipahamin. Jadi dalam trading ini konsepnya adalah permintaan dan penawaran, bukan jual dan beli gitu ya bang. Jual dan beli itu dinamakan yang namanya transaksi. Dalam menganalisa candlestick yang abang-abang pelajarin itu,
Yang pertama itu adalah yang namanya wilayah, karena terkait dengan wilayah itu sangat mempengaruhi yang namanya candlestick atau informasi dan sifat candlestick atau arah harga gitu ya bang. Jadi jika ada trader yang bilang wilayah tidak penting atau tidak mempengaruhi namanya candlestick, saya kurang setuju gitu ya. Karena ya jika wilayah tidak mempengaruhi namanya candlestick, bagaimana dengan yang namanya keseimbangan harga atau keseimbangan harga yang sering disebut yang namanya dengan trading base system atau yang dinamakan supply and demand gitu ya bang. Atau wilayah base keakurasiannya itu sangat tinggi gitu bang, karena ya itulah keseimbangan harga. Ketika dia menyentuh wilayah base maka terpantul gitu bang. Karena ya terkait dengan supply and demand itu sering diterapkan di forex, di trading saham gitu ya bang. Di binary option pun juga bisa gitu. Jadi ya pola price action, candlestick, sifat candle itu mau dimanapun bisa gitu. Jadi terkait dengan wilayah SNR tidak mempengaruhi yang namanya perubahan harga, saya kurang setuju gitu ya. Jadi buat abang-abang di sini mungkin saya jelaskan kebanyakan ngomong gitu ya bang ya, karena ya saya ingin membuka pola pikir abang-abang semua gitu ketika belajar gitu bang. Jadi jangan terkecoh dengan materi-materi trader yang membingungkan abang-abang dalam belajar gitu bang. Karena ya yang sejauh yang saya pahamin, yang abang butuhkan itu yang mana lebih simple dalam membaca candlestick. Karena pada konsepnya price action, pola, sifat, wilayah itu sangat penting dalam menganalisa candlestick gitu ya. Di sini mungkin saya analisakan, kita sama-sama belajar gitu ya bang, sama-sama membaca. Oke, perhatikan candle konfirmasi. Candle ini kemana bang? Informasinya adalah penurunan, namun penurunan yang dihasilkan tidak terkonfirmasi. Konfirmasinya adalah doji gitu ya bang, doji, dan doji tersebut merupakan pembalikan arah dari konfirmasi penurunan menjadi perubahan harga naik. Namun saya di sini sell. Kenapa saya sell bang? Gitu ya. Kenapa abang sell gitu ya? Nanti saya jelaskan setelah ini close gitu ya bang. Oke, kita tunggu. Jadi untuk trading ini analisa secara perlahan, jangan keburu-buru saat ingin open posisi gitu ya bang. Karena ya trading ini risikonya sangat tinggi. Ketika abang mengalami namanya emosi dalam menganalisa, ya analisa akan berantakan gitu ya bang, akan buyar. Saat loss jangan panik. Karena ya dalam edukasi saya percaya gitu bang. Kenapa saya sell? Di sini saya jelaskan gitu ya bang. Di sini muncul yang namanya signal rejection atau penolakan harga untuk naik. Kenapa ditolak bang? Perhatikan di sini telah tidak mampu ngebreak dari resisten atau sumbu tertinggi dari resisten tersebut. Perhatikan sumbu candle merah gitu ya bang. Dan di sini muncul kembali penolakan harga untuk naik, dan close price-nya tidak mampu menembus dari harga tertinggi dari resisten tersebut. Makanya saya di sini sell, karena ya bisa dipastikan ini adalah penolakan harga naik karena berada di ujung tren naik. Perhatikan di wilayah sebelumnya ada resisten nggak? Ada. Perhatikan tidak mampu ngebreak dari harga tertinggi resisten pada sebelumnya gitu ya bang. Perhatikan candle hijaunya, resisten itu ya ke belakang. Oke, jauh ya bang. Oke, di sini perhatikan, kita analisakan kembali. Candle ini memiliki permintaan harga yang ingin turun,
namun tidak terkonfirmasi. Konfirmasinya adalah support dengan informasi ke kenaikan. Namun perhatikan, tren ini adalah sudah mencapai titik jenuh atau si buyer telah mulai jenuh. Di sini saya sell lagi karena di sini akan lahir resisten kembali gitu bang. Jadi kalau abang-abang itu belajar candlestick, price action, pola dan sifat candlestick, abang-abang akan mengetahui jalur harganya mau kemana gitu bang. Karena saya edukasikan di sini candle to candle, menganalisa dalam setiap candle, tidak menggunakan yang namanya jual dan beli, indikator gitu ya bang. Karena semuanya itu ada di candlestick. Karena candlestick sendiri sejauh yang saya pahamin tidak akan pernah bohong gitu ya. Oke, agresif ya, ditolak ya. Kenapa saya sell gitu ya bang? Karena mengikuti informasi dari candle merah tersebut, informasi yang kuat ingin turun harga yang pernah turun gitu ya bang. Makanya saya sell. Namun jika di sini loss, ya saya tidak panik gitu bang. Ini yang namanya jalur harga. Ada yang namanya analisa itu tidak 100%. Oke, tunggu. 9 perdagangan kita diambil sama broker gitu ya. Kita tunggu dia naik sedikit, kita akan compensate. Oke. Time frame 5 menit sudah lahir ya resisten gitu ya bang. Oke, saya di sini sell. Untuk kompen yang tadi yang 9 perdagangan yang loose gitu ya bang. Kenapa sell bang? Alasannya karena lahir resisten kembali gitu bang. Semakin dia naik semakin bagus. Karena kita lihat di time frame 5 menit sudah lahir yang namanya resisten gitu ya. Perhatikan di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit ini CS tunggal yang lahir gitu ya bang, untuk mengkonfirmasi informasi penurunan. Di sini muncul doji reversal, di sini juga lahir CS tunggal, maka satu Friday ke depan akan mengalami yang namanya penurunan gitu ya. Oke. Oke, saya sell lagi di sini. Karena harganya berat ya bang, kelihatan berat mau turun. Karena pada intinya dia bakal turun gitu bang. Sini dia akan turun. satu perdagangan kita diambil oleh binomo ya. Kita balas dia di sini. Seperti yang saya bilang, satu Friday ke depan mengalami penurunan. Di candle ini tadi ya, di time frame 5 menit dia akan mengalami candle penurunan. Namun kita dalam kondisi rugi ya. Oke, kita dapat ya. kita dapat 35 perdagangan kita dapat. Kita di sini sell lagi. Karena seperti yang saya bilang, satu Friday ke depan akan mengalami yang namanya candle berwarna merah gitu ya bang.
Nah, jadi buat abang-abang ketika menemukan pola marker seperti ini, saya tidak rekomendasi ya, karena kita bisa lihat markernya tidak stabil. Kita bisa lihat pada sumbu-sumbu yang terpanjang, sumbunya sangat panjang gitu ya. Kenapa saya sel lagi bang? Karena penurunannya belum terjadi. Candle ini belum dijawab ya penurunannya, makanya saya sel lagi, karena ya dipastikan 5 menit satu periode akan mengalami yang namanya penurunan atau di temperan 5 menit candle akan berwarna merah gitu ya. Oke, sempurna. Kita masih dalam kondisi rugi gitu ya bang. Oke, saya di sini sel lagi. Kenapa sel lagi bang gitu ya? Karena alasannya lahir candle pembawa arah harga yang kuat turun, dan lahir konfirmasi yang namanya resisten gitu ya. Saya akan boom dia di sini, karena jika dia tidak berwarna merah di sini maka dia akan lahir doji. Sempurna ya. Jadi untuk trading itu simple sebenarnya gitu bang. Yang penting abang-abang bisa mengatur diri saat mengalami loss, tidak panik dan tidak keburu-buru saat ingin open posisi. Perhatikan kenapa saya sell di sini gitu ya bang. Sini saya jelaskan. Di sini muncul yang namanya doji untuk berbalik arah dari tren naik berubah menjadi tren turun. Ya bang, dan lahir konfirmasi candle pembawa arah harga gitu ya dengan kuat turun. Makanya saya di sini sell karena powernya di sini masih cukup kuat gitu ya bang. Allahu Akbar. Dia malah naik ya. Wow. Oke, turun. Ayo turun, karena seharusnya sini berwarna merah. Bener, dia berwarna merah gitu ya bang. Namun terjadinya koreksi di candle di time frame 1 menit. Oke, saya di sini share lagi. Kenapa saya lagi bang? Karena baru lahir yang namanya konfirmasi di time frame 5 menit, baru terjadinya konfirmasi resisten gitu ya bang. Bisa dipastikan candle hijaunya adalah koreksi. Di sini dia akan membentuk tower. Jadi setelah close ini saya mohon pamit gitu ya bang. Mohon pamit. Jika abang-abang yang ingin belajar secara khusus atau secara bertahap mulai dari belum mengenal candlestick sampai mengenal atau mahir dalam analisa, boleh belajar sama kami gitu ya bang, di grup privat via WA. Namun jika abang-abang sudah mempunyai basic, abang-abang boleh belajar dari YouTube saya sudah cukup gitu bang, karena di YouTube saya juga saya sudah menjelaskan sangat detail gitu bang, seperti ini gitu ya. Kenapa abang sell lagi bang gitu ya? Karena candle ini adalah koreksinya gitu ya, koreksi dari si buyer, baru muncul support, lahir lagi yang namanya resisten dengan lahirnya candle pembawa arah harga buat turun. Makanya saya sell lagi gitu ya. Dan di time frame 5 menit juga sama, baru lahir yang namanya konfirmasi resisten itu ya, resisten yang kuat ke bawah, karena dia lahir di pucuk tren naik gitu ya. Oke, 9 detik. Oke, sempurna. Ayo turun min. Oke, sempurna ya. Sempurna gitu ya bang. Oke, saya sell lagi.
Cukup ya. Kenapa saya lagi bang? Lihat setelah candle pembawa arah harga muncul doji penerusan harga atau penurunan gitu ya bang. Makanya saya sell kembali gitu ya. Ayo turun. Oke. Ayo turun. Pintar. Allahu Akbar. Hey. Terlalu agresif ya candlenya ya bang. Mau izin pamit. Namun saya udah mulai mulai gondok ya dengan candlestick. Kita lose, tidak masalah. Kita analisa kembali. Candle ini menjadi permintaan harga yang masih kuat turun. Perhatikan sumbunya yang sangat panjang. Tunggu. Oke, saya di sini sell lagi. Maka dia ditutup dengan candle berwarna merah. Saya pastikan di sini akan ditutup dengan candle berwarna merah gitu ya bang. Semakin dia naik, semakin bagus. Jadi untuk cara kompensasi abang-abang itu jangan lipatkan nominalnya gitu, namun opennya diperbanyak gitu ya bang. Oke, cukup ya. Oke, sempurna ya. Jadi buat abang-abang, semangat belajar ya, sehat selalu. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan mohon izin gitu ya bang. Sempurna ya. Kenapa saya sell lagi bang? Gitu ya. Di sini perhatikan seperti yang saya bilang. Jika teknikal awal periode informasi ke kenaikan, konfirmasi langsung yang namanya support. Namun lihat konfirmasinya kembali resisten dengan candle pembawa arah harga dan muncul doji penerusan untuk turun gitu ya. Namun penurunan dihasilkan malah lahir candle hijau, dan candle hijau tersebut sumbunya menjadi permintaan harga yang kuat ingin turun. Makanya saya sell lagi di sini selama 2 menit. Dan saya pastikan dan ditutup dengan candle berwarna merah gitu ya bang. Jadi buat abang-abang semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.